Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Sejarah. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Halo teman-teman, masih semangat belajar sejarah? Kalian masih ingat kan negara mana yang menjadi pemimpin Blok Timur pada saat terjadi Perang Dingin? Yaitu Union of Soviet Socialist Republic USSR atau lebih kita kenal dengan Uni Soviet, adalah negara paling luas dan lahir sebagai salah satu negara adikuasa yang pernah memimpin blok barat pada masa Perang Dingin. Lalu, apa yang menarik untuk dibahas dari negara ini? Ternyata Uni Soviet, negara besar yang pernah jaya, sudah mengalami keruntuhan. Kita akan membahas tentang bagaimana lahirnya USSR serta bagaimana USSR bisa runtuh. Yuk kita pelajari selengkapnya tentang USSR. Union of Soviet Socialist Republic USSR atau yang lebih dikenal oleh rakyat Indonesia dengan sebutan Uni Soviet menjadi negara pertama di dunia yang menganut paham sosialisme Marxis dan merupakan salah satu negara komunis terbesar pada masanya serta pernah menjadi musuh besar negara adidaya yaitu Amerika Serikat. Uni Soviet bangkit dan berdiri setelah terjadi revolusi Rusia. Awal berdirinya Uni Soviet dimulai ketika Partai Bolshevik pimpinan Vladimir Lenin mendominasi pasukan Soviet di revolusi Rusia pada tahun 1917 dan Perang Sipil Rusia. Pada tanggal 30 Desember 1922, Uni Soviet secara resmi berdiri. Semua tingkat pengendalian pemerintah jatuh ke tangan Partai Komunis dan Politbiro yang secara efektif memimpin Soviet. Politbiro atau Politikeskoye Buro adalah biro politik Komite Pusat Partai Komunis Uni Soviet yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan pusat dan badan pelaksana di Partai Komunis. Dalam bidang ekonomi, industri-industri di Uni Soviet sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh negara, sedangkan lahan pertanian dibagi menjadi kolektif yang juga dikelola oleh negara. Setelah beberapa dekade berdiri, Uni Soviet menjadi salah satu negara yang paling kuat serta berpengaruh pada eranya karena mencangkup 15 republik, yaitu Rusia, Ukraina, Georgia, Belarusia, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan, Tajikistan, Latvia, Lithuania, dan Estonia. Pada masa kejayaannya, Uni Soviet yang merupakan gabungan dari beberapa negara berhasil menularkan paham komunismenya pada beberapa negara di luar Eropa Timur. Namun, dinamisme perkembangan di dalam tubuh negaranya sendiri gagal menyatukan negara-negara bagian yang bersatu di bawah naungan Uni Soviet. Perkembangan dan keadaan Uni Soviet sebagai negara adidaya tidak dapat bertahan lama. Uni Soviet yang mendapat julukan negara tirai besi tidak selamanya dapat mempertahankan aktivitas kehidupan rakyatnya yang tertutup itu. Keadaan pun berubah ketika Chermenko digantikan oleh Mikhail Gorbachev. Tirai besi diciptakan oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churchill pada tahun 1946 untuk memberikan label kepada negara-negara komunis yang serba tertutup dan tidak dapat ditembus oleh pengaruh kapitalisme barat. Pada tanggal 11 Maret 1985, ketika Mikhail Gorbachev terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis dan Presiden Uni Soviet sedang menghadapi masalah perekonomian. Akibatnya, Uni Soviet akan ketinggalan dalam percaturan politik internasional. Untuk mengejar ketinggalan tersebut, Uni Soviet melakukan pembaruan baik di bidang politik maupun ekonomi.
Gorbachev berpendapat bahwa hubungan dengan dunia luar sangat diperlukan untuk mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Oleh karena itu, pada tahun 1987, Gorbachev mengumandangkan politik demokrasi, pembaruan, dan keterbukaan yang dikenal dengan politik glasnost dan perestroika. Glasnost membuka dialog baik tentang masalah politik, ekonomi, maupun sosial. Glasnost membuka adanya kebebasan berpendapat di berbagai aspek kehidupan. Perestroika, pembaharuan struktur ekonomi, politik, dan sosial budaya, restrukturisasi di bidang ekonomi dari sistem ekonomi sentralisasi sosialisme komunisme menjadi sistem ekonomi desentralisasi sosialisme dan demokrasi. Dengan glasnost dan perestroika, Mikhail Gorbachev bermaksud menampilkan komunisme Uni Soviet dalam bentuk baru. Akan tetapi, program pembaruan tersebut justru menimbulkan masalah di dalam negeri Uni Soviet. Akibatnya, muncul berbagai gerakan di Uni Soviet. Gerakan tersebut terdiri dari gerakan yang ingin mempertahankan kedudukan komunisme di Uni Soviet dan gerakan yang ingin mengadakan perubahan. Lalu, bagaimana proses runtuhnya USSR? Bangkitnya nasionalisme akibat glasnost segera memicu ketegangan-ketegangan etnis yang bergolak di berbagai republik Soviet, sehingga semakin mendiskreditkan cita-cita tentang persatuan rakyat Soviet. Contohnya, terjadi pada Februari 1988 ketika pemerintah Nagorno-Karabakh RSS Azerbaijan yang didominasi oleh etnis Armenia meloloskan keputusan yang menyatakan penggabungan wilayahnya dengan RS Armenia. Pada tanggal 19 Agustus 1991 terjadi percobaan kudeta yang akan menggulingkan Gorbachev sebagai presiden Uni Soviet dengan dalih Gorbachev kurang sehat. Wakil Presiden Gennady Yanayev yang didampingi kelompok komunis seperti Marshal Dmitriyazov, Jenderal Vladimir Khrushchev, dan Boris Pugo bermaksud mengambil alih jabatan presiden. Karena mendapat tentangan keras dari rakyat di bawah pimpinan Boris Yeltsin, kudeta itu dapat digagalkan. Setelah Gorbachev kembali pada kedudukannya sebagai presiden, Gorbachev melepaskan jabatan sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis. Gorbachev memerintahkan pembekuan segala aktivitas Partai Komunis dan menyita kekayaan partai. Sementara itu, semua negara bagian kecuali Kazakhstan mengumumkan kemerdekaannya. Kongres Wakil-Wakil Rakyat diadakan pada tanggal 5 September 1991 untuk membicarakan pembubaran pemerintahan pusat warisan Lenin. Namun, 5 negara bagian Lituania, Estonia, Latvia, Georgia, dan Moldova tidak datang dalam kongres tersebut. Lituania, Estonia, dan Latvia telah mendapat kemerdekaan dari Uni Soviet pada tanggal 6 September 1991. Sedangkan Georgia dan Moldova menolak datang karena sedang memperjuangkan pemerintahan sementara di wilayah masing-masing. Dalam kongres tersebut sepakat membentuk Uni Negara-Negara Berdaulat. Namun, kesepakatan tersebut tidak berlaku karena keutuhan Uni Soviet tidak bisa dipertahankan lagi. Pada tanggal 18 Desember 1991, Gorbachev dan Boris Yeltsin sepakat untuk membubarkan Uni Soviet dan membentuk Persemakmuran Negara-Negara Merdeka bernama Commonwealth of Independent States atau CIS. Pada tanggal 25 Desember 1991, Gorbachev mengundurkan diri sebagai presiden Uni Soviet. Dengan keruntuhan Uni Soviet sebagai negara komunis adidaya dunia, maka runtuh pula kekuasaan komunis internasional.
Berarti hal tersebut membuat Amerika Serikat menang dan Perang Dingin berakhir.